Bab 375. Pada tengah malam, nikmati istana bulan. Di tepi kolam teratai, Xiao Lingqi memegang dagunya yang harum di tangannya, duduk di sana dengan tenang memandangi riak air di angin malam yang lembut. Cahaya bulan yang terang memantulkan cahaya terang di permukaan kolam, dengan lembut memantulkan wajah bersalju dan mata indahnya yang lincah dan bingung. Dia sudah lama duduk di sini, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. "Bibi kecil, kenapa kamu masih bangun sampai larut malam?" Suara familiar namun tak terduga itu membuat Xiao Lingqi mengangkat kepalanya. Dia menatap Yun Ce, yang telah berdiri di sampingnya selama beberapa waktu, dan tertegun sejenak sebelum memanggil dengan manis, "Xiao Ce. Kenapa kamu di sini? Hari ini adalah upacara pernikahan antara kamu dan saudara perempuan putri. Mengapa kamu tidak menemaninya, dan kamu datang ke sini?" "Dia sudah tertidur. Lalu, aku sedikit mengkhawatirkanmu, jadi aku pergi ke kamarmu dan menemukannya jauh-jauh ke sini," kata Yun Ce sambil tersenyum, lalu maju selangkah, duduk di sebelah Xiao Lingqi, dan memandangi teratai yang berkilauan, kolam di bawah sinar bulan bersamanya. Aku tidak bisa tidur." Xiao Lingqi menundukkan kepalanya, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat tanpa bisa dijelaskan. Dia berhenti dan berbisik, "Mengapa kamu mengkhawatirkanku? Aku tidak ada hubungannya, kamu sepanjang waktu dan pikiran harus dihabiskan untuk adik putri." Yun Ce tidak menjawab. Dia menatap Xiao Lingqi dengan saksama untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya, melingkarkan lengannya di bahunya, dan memeluknya. Dalam pelukan, seru Xiao Lingqi kebingungan. Tapi dia tidak melawan, tapi hanya memanfaatkan situasi tersebut dan bersandar padanya dengan tenang. Sama seperti terakhir kali, Yun Ce mencium napas Xiao Lingqi dan berkata sambil tersenyum. "Terakhir kali, apa? 3 tahun yang lalu, saat aku pertama kali menikah. Malam itu, aku seperti ini, bersandar satu sama lain di bawah selimut malam." Kalimat ini menggugah emosi mereka berdua pada saat yang sama. Sensasi hati mengingatkan mereka pada adegan ambigu dan tabu di bawah malam, tapi itu membuat mereka diam-diam mabuk dan tidak mau merusaknya sepanjang malam. Malam itu seharusnya menjadi malam pengantin Yun Ce dan Xia Qingyue, tapi dia menghabiskan sepanjang malam berpelukan erat dengan Xiao Lingqi di gunung belakang. Malam ini juga merupakan malam pernikahannya, dan sekarang di sampingnya ada Xiao Lingqi. Ini berbeda. Xiao Lingqi perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Saat itu, ketika kamu dan Xia Qingyue menikah, aku sebenarnya lebih tidak bahagia daripada bahagia. Karena, seiring berjalannya waktu, saat pernikahan hari semakin dekat, aku selalu merasa bahwa Xiao Ce bukan lagi milikku, melainkan milik orang lain. Aku bahkan lebih takut kalau Xia Qingyue akan memperlakukanmu dengan buruk atau bahkan menindasmu. Lagi pula, Xia Qingyue pada saat itu dipanggil nomornya seorang jenius di kota Liuyun. Kamu tidak bisa mengalahkannya, dan aku tidak bisa selalu berada di sisimu untuk melindungimu seperti sebelumnya. Suasana hati ayah sepertinya sama dengan suasana hatiku. Dia sangat senang kamu mendapatkan menikah, tetapi pada saat yang sama, dia juga berada di bawah banyak tekanan. Tapi kali ini, sama sekali berbeda." Mata indah Xiao Lingqi menjadi lebih cerah. Saudari putri adalah seorang putri. Gadis paling mulia di dunia seluruh Blue Wind, terlebih lagi, dia memiliki temperamen yang lembut dan sangat tampan. Aku dapat mengatakan bahwa ayahku sangat bahagia hari ini. Ini adalah pertama kalinya aku melihat ayahku mabuk. Aku juga sama, melihat bahwa Xiao Ce punya satu lagi yang seperti ini, istri yang baik. Aku benar-benar bahagia. Petik 2. Jika bibi kecil benar-benar bahagia, lalu mengapa kamu begadang sampai larut malam dan hanya tinggal di sini sendirian dalam keadaan linglung?" Xiao Lingqi terjatuh diam, dan dia mencondongkan tubuh lebih dekat. Dada Yun Ce bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya. Setelah sekian lama, dia bergumam seperti sedang bermimpi, "Aku tiba-tiba sangat merindukan masa lalu. Saat itu, Xiao Ce dan aku bersama setiap saat, setiap menit, setiap detik. Sebagai selama aku mau, kita bisa bersama kapan saja. Semua orang bisa melihat Xiao Ce. Saat itu, Xiao Ce sepenuhnya milikku. Tampaknya seluruh dunia hanya milik kita berdua." Yun Ce. Sekarang, Xiao Ce telah tumbuh dewasa, dan menjadi sangat kuat, dan dihormati oleh banyak orang. Xiao Ce juga menikahi gadis paling berprestasi di dunia. Salah satunya adalah peri pertama dari Chang Feng, dan yang lainnya adalah satu-satunya putri Chang Feng.
Saya sangat senang, sangat bangga, dan sedikit kecewa, karena tubuh Xiao Lingqi sedikit menyusut, mendekatkan dirinya padanya. Sepertinya dia sedikit santai, dan dia akan menghilang dari sisinya, karena aku tidak bisa lagi mengikuti jejak dan dunia Xiao Ce. Aku sangat biasa, aku tidak bisa dibandingkan dengan saudari Tuan Putri, aku tidak bisa dibandingkan dengan Xia Tiwei. Orang-orang yang datang hari ini, semuanya mereka semua adalah nama-nama besar yang hanya ku dengar di legenda. Aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk melindungi Xiao Ce. Sebaliknya, aku hanya akan menjadi beban bagi Xiao Ce. Bibir Xiao Lingqi disentuh. Tangan Yun Ce dengan lembut memblokir kata-katanya, juga menghalangi kata-katanya selanjutnya. Bibi kecil, kamu tahu. Yun Ce berkata dengan suara tenang dan tegas, jika aku harus menyebutkan satu orang yang paling membebani hatiku, orang itu pasti kamu. Dan, dalam hidup ini, itu akan selalu menjadi kamu, dan tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat menggantikannya. Oleh karena itu, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengatakan bahwa bibi kecilku tidak sebaik orang lain, bahkan bibi kecil itu sendiri pun tidak. Petik 2. Ada erangan yang sangat lembut, yang sepertinya adalah suara detak jantung yang dipetik dengan keras. Tubuh lembut dan halus Xiao Lingqi juga bergetar beberapa kali berturut-turut, dan detak jantungnya semakin cepat tanpa batas. Tiba-tiba, dia menekan tangan Yun Ce dengan tangannya. Dia tertawa terbahak-bahak di dadanya. Xiao Ce adalah Xiao Ce, dan dia tahu bagaimana membuatku bahagia dengan lidahnya yang fasih. Aku tidak fasih. Setiap kata yang kuucapkan pada bibi kecilku berasal dari bawah dari hatiku. Ini adalah apa yang terjadi sekarang, dan itu adalah apa yang terjadi di masa lalu. Yun Ce dengan cepat meyakinkan, misalnya, saya tidak tahu apakah bibi kecil saya masih ingat apa yang saya katakan kepada bibi kecil saya saat itu. Kalimat yang mana? Tanda tanya petik 2. Yun Ce menatap matanya dan berkata dengan lembut, jika kamu bukan bibi kecilku, aku pasti akan menikahimu. Udara tiba-tiba mengembun, dan kedua orang itu berdiri diam sambil saling memandang. Pertama kali Yun Ce mengatakan kata-kata ini kepada Xiao Lingqi adalah pada malam pernikahannya dengan Xia Qingyue. Tapi kata-kata yang sama, yang diucapkan dulu dan sekarang, benar-benar berbeda karena, pada saat itu, Xiao Lingqi adalah bibi kecilnya. Tapi sekarang, mereka sudah tahu, dan semua orang sudah tahu, bahwa tidak ada hubungan darah antara dia dan dia. Plok, 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 di malam yang sunyi, Yun Ce bisa dengan jelas mendengar detak jantung Xiao Lingqi. Tiba-tiba, kelembutan di dadanya menjauh, dan digantikan oleh dorongan yang tidak ringan dan tidak berat. Dia tertangkap, basah dan jatuh ke tanah. Tapi di depanku, Xiao Lingqi berdiri, dengan ekspresi marah di wajahnya. Kamu, mulai berbicara omong kosong seperti sebelumnya dan memanfaatkanku lagi. Xiao Lingqi mengusap pipinya merah. Ekspresinya jelas sedikit bingung, dan ucapannya juga sedikit tidak jelas. Hari ini kamu dan saudara perempuan putri menikah, tetapi pada malam pernikahanmu, kamu memberitahu gadis lain bahwa kamu ingin menikahinya. Terakhir kali, itu sama terakhir kali. Xiao Ce, kamu memang seorang playboy super. Yun Ce dengan cepat berdiri dengan ekspresi polos di wajahnya. Jangan bicara lagi. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras, aku tidak akan kembali menemanimu segera. Istriku, jika kamu tinggal di sini dan berbicara omong kosong lagi, aku akan memberitahu adik putri, dan aku akan mengabaikanmu. Kembali. Yun Ce dan Xiao telah bersama Lingqi siang dan malam selama lebih dari 10 tahun, dia pikir dia tahu segalanya tentang dia, dan dia bisa dengan akurat merasakan perubahan sekecil apapun dalam emosinya. Tapi kali ini, dia dibingungkan oleh perubahan suasana hati Xiao Lingqi yang tiba-tiba. Dia hanya bisa berkata dengan panik, aku tahu, aku akan kembali, bibi kecil, kamu juga harus istirahat lebih awal. Ayo pergi. Yun Ce tidak akan pernah melanggar nada perintah Xiao Lingqi, dan itu hampir menjadi kelembaman yang berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Yun Ce dengan patuh menghilang dari Xiao Lingqi dan kembali ke rumah barunya. Xiao Lingqi tidak segera kembali ke kamarnya, tapi masih berdiri di tepi kolam teratai untuk waktu yang lama. Tapi kali ini, matanya tidak lagi berkabut,
tapi dia menutupi wajahnya dari waktu ke waktu, terkikik, dan dia senyumannya lebih cerah dari bintang dan cahaya bulan di langit. Cerah. Setelah jam kelima, langit di luar jendela mulai menjadi lebih cerah. Chang Yue bangun pagi-pagi saat ini dan membuka matanya, semuanya kemarin tidak kabur. Sueruo, tidakkah kamu ingin tidur lebih lama? Ini masih pagi. Ketika dia membuat gerakan sekecil apapun, Yunce bangun dan menatap mata indahnya yang pemalu dan tersenyum sedikit. Chang Yue mengerang seperti binatang kecil dan membenamkan tubuhnya ke dalam selimut. Setelah beberapa saat, dia berbisik lagi, hari ini adalah hari pertama kita menikah. Aku harus pergi memberi hormat kepada ayahku lebih awal. Aku akan melayani suamiku dan berpakaian dulu, oke. Petik 2. Petik 2. Hasi di tenda merah, Chang Yue berlutut di tempat tidur, menggunakan sepasang tangan giok ramping seperti satin untuk mendandani Yunce. Pada saat ini, dia bukan lagi seorang putri, tetapi seorang wanita yang sudah menikah, memberi suaminya cinta tertinggi, lembut. Tapi yang jelas, dia belum pernah melayani orang lain untuk berpakaian, jadi gerakannya sangat asing dan lambat. Setelah mendandani Yunce, dia buru-buru mengenakan pakaian Phoenix emas untuk dirinya sendiri. Yunce ingin menyapa ayahku. Yue ingin menyapa ayahku. Yunce dan Chang Yue berjalan bergandengan tangan ke istana kekaisaran, dan bersama-sama mereka menyapa Chang Wanhe, yang sudah menunggu di sana. Chang Wanhe mengangguk perlahan, dengan senyum senang di wajahnya. Aku merasa sangat lega menyerahkan Yue padamu. Terutama karena kalian berdua sangat bahagia satu sama lain, itu sangat sempurna. Yue ibu dan selirnya tidak akan pernah bersama lagi. Semangat juga pasti sangat gembira. Setelah 3 hari, kamu harus ingat untuk menemani Yue memberi penghormatan kepada ibu mertuanya. Ya, ini milik Yun. Tanggung jawab, jawab Yun. Iya. Chang Wanhe mengangguk, ekspresinya menjadi sedikit serius. Kemarin kamu dan Yue menikah, ada beberapa kata yang tidak pantas untuk diucapkan, tapi hari ini, aku harus mengatakannya. Aku percaya padamu, bukankah saya bukan orang yang gegabah, namun apa yang terjadi kemarin memang berpotensi membawa resiko yang sangat besar. Kekuatan Sekte Divine Phoenix jauh melampaui imajinasi kalian. Gabungan 4 sekte besar Blue Wind tidak sekuat sekte biasa anggota Sekte Phoenix Suci. Cabang sekte, latar belakang dan warisannya begitu kuat sehingga dekat dengan tanah suci. Alasan mengapa Anda berani mengusir mereka dengan luka serius kemarin mungkin karena Anda yakin mereka akan mencobanya. Yang terbaik adalah menutup-nutupi masalah ini. Namun, tak seorang pun di antara kami yang mengerti. Temperamen mereka tidak menentukan keputusan apa yang akan mereka ambil. Dan dengan banyaknya orang yang hadir, meskipun mereka telah memberikan efek jera, tidak ada jaminan bahwa salah satu dari mereka tidak akan membocorkan hal tersebut, masalah atau bahkan menyebarkannya secara luas. Jika hal ini benar-benar menyebar, Sekte Divine Phoenix pasti akan membunuhmu. Setelah Chang Wanhe mengucapkan kata-kata ini, Yunce memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, aku akan mengurus semua hal yang ayahmu khawatirkan. Aku sudah memikirkannya, dan tolong yakinlah, ayah. Alasan aku berani menyerang 3 orang dari Sekte Phoenix Suci kemarin bukan hanya karena mereka mungkin menutupi masalah ini. Faktanya, bahkan jika masalah ini tersebar, atau mereka mengambil inisiatif untuk menginformasikan masalah ini, Sekte dan Sekte Phoenix Ilahi tidak akan membalas dendam terhadap saya dalam jangka pendek. Chang Wanhe melihat bingung. Yunce mengangkat kepalanya dan berkata, karena turnamen pemeringkatan 7 kerajaan Taishuan yang akan datang dan hal yang disebut Bahtera Suan kuno. Dengan 2 peristiwa besar yang akan datang, ditambah lagi aku telah memberitahu ketiga orang itu bahwa aku akan pergi ke Divine Phoenix Empire dalam 5 bulan. Bahkan jika Sekte Divine Phoenix tahu apa yang terjadi kemarin, mereka mungkin tidak akan punya waktu untuk datang kepadaku untuk menyelesaikan masalah. Namun, untuk berjaga-jaga, aku masih harus waspada terhadap kemungkinannya. Variabel, jadi saya akan meninggalkan istana dalam 1 bulan. Bab 376. Apakah kamu akan meninggalkan istana? Kemana kamu akan pergi? Chang Yue meraih lengan Yunce dan bertanya dengan gugup. Chang Yue tahu bahwa Yunce bukan anggota istana kekaisaran, tapi dia tidak menyangka Yunce akan pergi secepat itu.
Yun Che tersenyum nyaman dan berkata, saya belum memutuskan, mungkin saya akan meninggalkan Blue Wind Kingdom. Tapi jangan khawatir, 70% dari Sekte Divine Phoenix tidak akan tahu apa yang terjadi kemarin, dan 99% dari mereka tidak akan melakukan apapun padaku dalam jangka pendek. Aku memutuskan untuk pergi, itu hanya untuk berjaga-jaga terhadap beberapa kemungkinan. Di saat yang sama, itu juga bisa digunakan sebagai pengalaman sebelum menghadapi turnamen peringkat 7 kerajaan. Chang Wanhe merenung untuk beberapa saat dan berkata, CR, apakah kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 kerajaan? Kamu dan Pangeran ke-13 membalas dendam kemarin. Ketika kamu tiba di wilayah Kekaisaran Phoenix Ilahi, aku takut bahwa kamu akan... meskipun bakatmu luar biasa, Sekte Divine Phoenix terlalu kuat. Sangat kuat sehingga setiap kali aku memikirkannya, aku tidak bisa menahan gemetar. Ada seorang tuan di dalam Sekte Divine Phoenix. Dan ada lebih dari satu. Kita harus pergi. Yun Che berkata dengan tenang, setelah mengekspos api Phoenix. Tabrakan dengan Sekte Divine Phoenix ditakdirkan untuk tidak dapat dihindari. Karena memang ditakdirkan untuk menjadi tidak mungkin untuk melarikan diri, lebih baik aku mengambil inisiatif untuk bertemu denganmu. Chang Wanhe tampak khawatir, tetapi segera, kekhawatiran ini ditutupi. Dia menatap Yun Che dan berkata perlahan, CR, aku percaya padamu. Dengan bakat dan otakmu, aku percaya bahkan jika itu adalah Sekte Phoenix Ilahi, kamu dapat melarikan diri tanpa cedera. Petik 2, yah. Aku pasti tidak akan mengecewakan ayah. Yun Che berpikir sejenak dan berkata, ayah, kamu tahukah kamu apa itu, tabut Suan kuno? Petik 2, tabut Suan kuno. Ekspresi Chang Wanhe menjadi tenang, dan ekspresinya menunjukkan kerinduan yang jelas, itu adalah keberadaan yang sangat ajaib. Penampilannya seperti kapal besar, sebuah kapal terbang yang tak tertandingi, dan ukurannya hampir sebanding dengan seluruh Blue Wind Imperial City. Petik 2, besar sekali. Yun Che terkejut di dalam hatinya. Tidak ada yang tahu apa itu, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Nama tabut Suan kuno diberikan oleh orang-orang dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Itu mulai muncul di langit di atas ibu kota Kaisar Dewa dahulu kala, dan letaknya sangat jauh. Tanahnya sangat tinggi, dan hanya Tuan yang bisa mendaki ke ketinggian itu. Petik 2, setiap kali muncul, ia akan mengapung di tempat yang sama selama setengah tahun, dan pada hari terakhir setengah tahun ini, gerbang Bahtera kuno yang dalam ini akan terbuka secara otomatis dan menutup secara otomatis setelah 12 jam. Kemudian, Bahtera Suan kuno akan menghilang dengan aneh. Kali berikutnya muncul akan terjadi 300 tahun kemudian. Dan seterusnya hari terakhir sebelum Bahtera Suan kuno menghilang, akan ada beberapa orang yang paling kuat menaiki Bahtera yang dalam untuk mencari harta karun di dalamnya. Tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pernah menemukan apapun. Mengapa beberapa orang berpikir bahwa, apakah ada harta karun di dalam Bahtera kuno? Yun Che bertanya, di Sekte Phoenix Ilahi, ada sekte cabang yang aneh. Tanggung jawab sekte cabang ini adalah mencari harta paling berharga di dunia. Dikatakan bahwa setiap kali Bahtera kuno muncul, batu roh pendeteksi digunakan oleh sekte cabang untuk mencari harta karun ini akan dilepaskan. Ia memancarkan cahaya keemasan yang sangat kuat, dan beberapa batu roh bahkan meledak secara langsung. Fenomena ini membuktikan bahwa pasti ada harta karun yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam Bahtera kuno yang dalam. Karena belum pernah ada apapun di benua Tianshuan, apa yang bisa membuat batu roh penemuan melepaskan cahaya keemasan? Petik 2, jadi, meskipun para senior yang menaiki Bahtera misterius kuno tidak pernah memperoleh apapun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Sekte Phoenix Ilahi tidak pernah menyerah dalam pencarian. Setiap kali tabut misterius kuno muncul, mendeteksi Bahtera yang mendalam adalah prioritas utama sekte ini. Chang Wanhe terdiam dan berkata, Feng Xiken sepertinya telah mengatakan kemarin bahwa 3 sekte teratas akan dapat menjelajahi Bahtera kuno yang mendalam dengan ilahi. Sekte Phoenix. Tabut Suan kuno selalu muncul di ibu kota Kekaisaran Phoenix Ilahi. Sekte Phoenix Ilahi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk terlibat, bahkan di Tanah Suci. Kali ini, ia sebenarnya menawarkan kesempatan kepada orang lain untuk menjelajah bersama-sama. Ini pertama kalinya. Tai, kuno, Suan, Zhou. Apa sebenarnya itu? Jasmine, tahukah kamu benda apa itu? Kedengarannya sangat aneh, kata Yun Che dalam benaknya.
Jasmine berkata dengan tenang, saya memang telah melihat bahtera yang sangat besar sebesar kota kekaisaran ini atau bahkan lebih besar, dan saya telah melihat banyak di antaranya. Namun bahtera misterius yang telah muncul dan menghilang berulang kali selama ribuan tahun, atau bahkan lebih lama, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Deskripsi kaisar ini tiba-tiba membuatku sangat tertarik dengan apa yang disebut bahtera mendalam primitif ini. Yun Che, pada saat ini, setelah dua pengumuman, dua pria dengan pakaian mewah berjalan masuk dengan langkah hati-hati. Ketika mereka melihat Yun Che dan Chang Yue, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dengan jelas. Kedua orang ini adalah putra mahkota Chang Lin dan pangeran ketiga Chang Suo. Anakku, aku ingin menyampaikan salamku kepada ayahku, dan mendoakan dia bahagia, panjang umur, dan sehat. Chang Lin dan Chang Suo berhati-hati dan penuh hormat, bahkan tidak sedikit sombong seperti sebelumnya. Chang Wanhe mengangkat alisnya, mengangkat tangannya, dan berkata, sekarang aku sudah menyapanya, jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, silakan minggir. Aku, Yue dan istrinya sedang mendiskusikan hal-hal penting. Metode Yun Che kemarin, Chang Lin dan Chang Suo masih ketakutan. Saat melihat Yun Che kali ini, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani tinggal lebih lama dan buru-buru pergi. Yun Che memandang ke samping ke arah Chang Lin dan Chang Suo yang hendak pergi, menoleh, dan berkata dengan nada serius, ayah, apa yang akan kamu lakukan dengan kedua orang ini? Begitu Yun Che mengucapkan kata-kata ini, Chang Yue terkejut, dia mengalihkan pandangannya dan melihat reaksi Chang Wanhe dengan gugup. Chang Wanhe tertegun sejenak, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tertekan. CR, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Yun Che tidak ragu-ragu dan berkata dengan tenang, keluarga kaisar yang paling kejam. Ini kalimat ini adalah semacam sindiran dan kritik terhadap keluarga kerajaan, tetapi pada saat yang sama, itu juga mencerminkan beberapa ketidakberdayaan keluarga kerajaan. Banyak sejarah telah membuktikan secara berdarah bahwa jika kaisar merespons dengan emosi, keluarga kerajaan akan menjadi oleh karena itu, kadang-kadang, bahkan jika itu sangat ekstrim jika Anda tidak tahan, Anda harus kejam. Terlebih lagi, pihak lain kejam terlebih dahulu. Jika sang ayah memaafkan mereka, maka niscaya dia akan memberitahu mereka keturunan keluarga kerajaan sehingga dosa pemberontakan pun bisa diampuni. Mungkin itu akan membuat lebih banyak orang menjadi seperti mereka. Mereka sangat patah hati, dan tidak patuh. Petik 2. Chang Wanhe menutup matanya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, aku tahu semua ini. Mereka hampir menghancurkan seluruh keluarga kerajaan, dan bahkan berencana membunuhku, mereka pasti ada hubungannya dengan itu. CR, jika bukan karena kamu, aku mungkin telah kembali ke barat. Yue pasti akan mengalami nasib yang menyedihkan, dan seluruh keluarga kerajaan juga akan diboneka oleh sekte Xiao dan klan surga terbakar. Aku benar-benar berharap bisa membunuh mereka sendiri. Tapi, sayang sekali, di antara putra-putraku, hanya Chang Lin dan Chang Suo adalah yang paling mampu menjadi kaisar. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan perjuangan terang-terangan dan rahasia mereka dibiarkan begitu saja. Jika tahta diserahkan kepada 5 putra lainnya, aku tidak akan bisa hidup dengan tenang. Dan Yue, seorang wanita, satu pihak adalah pemberontak. Kejahatannya adalah antara garis keturunan dan masa depan keluarga kerajaan. Sangat sulit bagiku untuk menentukan pilihan. Sebenarnya, ayahku tidak perlu begitu terjerat. Masalah ini adalah pilihan yang mudah. Yun Che melangkah maju dan berbisik secara misterius di telinga Chang Wanhe. Berbisik, Chang Wanhe tampak terkejut pada awalnya, lalu tiba-tiba seluruh tubuhnya terguncang, dan matanya sangat bersemangat. Dia meraih Yun Che dan berkata dengan penuh semangat, CR, kata-kata yang kamu ucapkan ini, apakah kamu serius? Tentu saja, petik 2, Yun Che berkata sambil tersenyum, dengan keterampilan medisku, masalah ini sangat sederhana. Aku akan menyiapkan obatnya sebentar lagi untuk memastikan ayahku. Hehe, ayo berjuang selama 300 tahun lagi. Mengenai keterampilan medis Yun Che, Chang Wanhe pasti tidak akan ragu sedikit pun. Jenggotnya yang setengah panjang bergetar karena kegembiraan. Tiba-tiba, dia berdiri, membanting meja, dan berteriak, kemarilah. Segera kalahkan pengkhianat Chang Lin dan Chang Suo dan masukkan mereka ke penjara langit. Rekrut Departemen Hukuman Sentai akan datang menemuimu segera. Saya pribadi akan membuat daftar kejahatan kedua pengkhianat ini. Setelah meninggalkan istana,
Chang Yue tidak sabar untuk bertanya, "Suamiku, apa yang baru saja kamu katakan kepada ayahmu?" Sikap ayah berubah, tiba-tiba berubah begitu banyak. "Yah, itu rahasia di antara laki-laki." Yun Che terkekeh. Alasan paling mendasar mengapa Chang Wan-he memiliki kekhawatiran seperti itu adalah karena dia melakukan aktivitas seksual berlebihan di tahun-tahun awalnya dan kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Setelah Chang Yue, dia tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, ketika seorang pangeran meninggal, salah satu pangerannya hilang, dan tidak mungkin lagi melahirkan dan membesarkan pangeran baru. Namun jika masalah infertilitas sudah tidak ada lagi, maka Chang Wan-he tidak perlu khawatir sama sekali. Beri dia waktu beberapa tahun, dan dia dapat dengan mudah melahirkan kembali selusin pangeran dan putri. Jika dia dilatih dengan cermat, dia secara alami akan mampu membina pewaris tahta yang hebat. Yun Che, suara wanita yang dingin datang dari atas. Chu Yueli dan Xia King Yue perlahan turun dan berdiri di depan Yun Che dan Chang Yue. Mata Chang Yue dan Xia King Yue tiba-tiba bersentuhan, lalu menjauh pada saat yang bersamaan. Mata sedingin es Xia King Yue tampak dingin dan tenang, sedangkan mata Chang Yue jauh lebih rumit. Bagaimanapun, Xia King Yue adalah istri resmi Yun Che, dan dia menikah dengan seorang mak comblang. Dari sudut pandang ini, Chang Yue adalah milik istri kedua kemudian. Dia menghadapi Xia King Yue, hatinya secara alami merasa aneh. Dia mengerucutkan bibirnya dan berbisik pelan, "Peri Chu, Xia, Peri." Suasana yang agak aneh muncul di depan Chang Yue dan Xia King Yue, yang membuat Chu Yueli He mengangkat alisnya sedikit dan berkata langsung pada Yun Che, "Yun Che, kami guru dan murid ada di sini. Selain menghadiri pernikahanmu dan putri Chang Yue, kami punya masalah penting lainnya." Petik 2 titik titik titik. "Tolong beritahu aku, Peri Chu," kata Yun Che. "Tuan istana tertinggi kami ingin bertemu denganmu." Yun Che mengangkat kepalanya dengan terkejut, "Tuan istana tertinggi. Sampai jumpa." "Itu benar." Chu Yueli sedikit menatap, "Masalah antara kamu dan saudara perempuanku. Tuan istana tertinggi Tuhan sudah mengetahuinya, dan tentu saja mengetahui bahwa ada beberapa seni Bingyun di tubuhmu. Tuan istana Taisang juga mengetahui segalanya tentang keributan besar yang kamu buat di istana es terakhir kali. Namun, dia ingin bertemu denganmu, bukan untuk meminta hukuman. Dia tidak akan menyakitimu, aku bisa menjamin ini. Jika kamu tidak mempunyai hal lain untuk dilakukan dalam waktu dekat, bagaimana kalau kamu datang ke istana abadi awan beku milikku?" Pemimpin istana tertinggi dari istana abadi awan beku ingin melihatnya, dan Yun Che ingin bertemu dengannya. Itu tidak terduga. Dia berpikir sejenak dan mengangguk sedikit. "Oke. Terakhir kali aku sangat marah hingga kehilangan kendali emosi dan bergegas ke Frozen Cloud Asgard. Aku seharusnya pergi untuk meminta maaf kepada penguasa istana abadi Yu. Sebulan kemudian, aku akan pergi sendiri." "Pergi?" Chu Yueli mengangguk dengan lembut, "Aku harap kamu tidak mengingkari janjimu kalau begitu." "King Yue, ayo pergi." Mata Xia King Yue berhenti sejenak pada Yun Che, dan kemudian melayang ke langit, jauh sekali dan ke kiri, berubah menjadi bayangan salju jauh di cakrawala. Bab 377. Sebelum suasana pesta di kota yang disebabkan oleh pernikahan Yun Che dan Chang Yue benar-benar hilang, berita mengejutkan datang dari istana satu demi satu. Sehari setelah pernikahan Yun Che dan Chang Yue, Chang Wan-he tiba-tiba, dia memerintahkan sang pangeran dan pangeran ketiga ditangkap dan dipenjarakan di penjara langit, dan kemudian secara pribadi menyebutkan lusinan kejahatan yang dilakukan oleh keduanya, termasuk pemberontakan dan pembunuhan ayah yang mengejutkan. 3 hari kemudian, putra mahkota Chang Lin dan pangeran ketiga Chang Shou dipenggal di depan umum, dan semua kaki tangan mereka ditangkap dan dimusnahkan. Dalam beberapa bulan terakhir, Chang Wan-he, yang telah pulih secara fisik dan mendapatkan kembali kekuasaan di bawah pengaruh Yun Che, sangat tenang, tetapi dia tiba-tiba meledak setelah Yun Che dan Chang Yue menikah, dan metodenya menunjukkan kekejaman seorang kaisar, seolah-olah mereka telah bersiap. Untuk sementara waktu, para pangeran lainnya, serta pasukan dan pejabat yang awalnya condong ke arah pangeran dan pangeran ketiga, semuanya dalam bahaya dan ketakutan. Sekarang Chang Wan-he memiliki Yun Che sebagai pendukungnya, kekuatan intimidasinya tidak kalah dengan 3 sekte besar, mereka pasti tidak akan memiliki keberanian sedikit pun untuk membangkang dan membangkang. Untungnya, setelah memenggal kepala putra mahkota, pangeran ketiga dan kaki tangannya, Chang Wan-he tidak dapat mengambil tindakan lebih jauh. Orang-orang ini menghela nafas lega,
dan kemudian buru-buru menyatakan kesetiaan mereka kepada Chang Wan-he melalui berbagai cara, berharap mereka bisa terbuka dada mereka, keluarkan hatimu dan tunjukkan pada Chang Wan-he. Kekuasaan yang dikuasai oleh Chang Wan-he juga telah mencapai puncaknya dalam waktu singkat sejak ia menjabat, tingkat yang tidak pernah berani ia bayangkan. Posisi kaisar juga sangat stabil. Bahkan 3 sekte besar tidak akan pernah berani meremehkan keagungan kekaisarannya lagi. Chang Wan-he tahu betul bahwa semua ini diberikan oleh Yun Ce. Dia sangat berterima kasih kepada Yun Ce, dan tentu saja sangat menghormati Xiao Lai. Di depan Xiao Lai, dia tidak memiliki martabat kerajaan sama sekali dan hanya seperti saudara yang setara. Yun Ce dan Chang Yue baru menikah. Mereka acuh tak acuh terhadap urusan istana dan tak terpisahkan setiap hari. Tanpa sadar, waktunya dengan cepat mendekati periode 1 bulan ketika Yun Ce berjanji untuk pergi ke Frozen Cloud Asgard. Sebelum pergi ke Frozen Cloud Asgard, Yun Ce tidak lupa untuk menangani masalah yang tidak besar atau kecil. Memang yang terbaik baginya, seorang dewa jahat, pembunuh di mata orang-orang biasa, untuk mengambil tindakan mengenai hal ini. Kota Kekaisaran Blue Wind, Balai Suci Medis. Sebagai klinik medis yang dijalankan oleh dokter ajaib nomor 1 yang diakui di Changfeng, banyak orang datang dari seluruh Changfeng untuk mencari perawatan medis setiap hari, termasuk banyak orang yang membawa sejumlah besar koin atau harta misterius untuk meminta bantuan Gu Qiuhong di sekte atau orang yang membuka pintu masuk ke murid jenius keluarga. Dengan keterampilan dan pengaruh medisnya, Gu Qiuhong telah mengumpulkan kekayaan selama 1 abad terakhir yang bisa dikatakan sekaya negara manapun. Namun dalam beberapa hari terakhir, Medical Saint Hall telah ditutup. Dulu, aula orang suci medis ditutup untuk waktu yang lama, mungkin karena Gu Qiuhong telah pergi, tapi kali ini berbeda. Hari-hari ini, Gu Qiuhong berada di rumah sakit medis. Sejak berita bahwa pangeran dan pangeran ketiga tiba-tiba keluar untuk ditangkap dan dipenggal, dia berada dalam keadaan kebingungan. Dia tidak punya pikiran lain dan panik setiap hari. Dia samar-samar mengetahui bahwa penyakit Chang Wan-he telah disembuhkan oleh Yun Ce 2 bulan lalu. Tentu saja dia tahu persis penyakit apa yang diderita Chang Wan-he. Dan karena Yun Ce dapat menyembuhkan Chang Wan-he, dia secara alami tidak mengetahui penyebab penyakitnya. Maka, dia pasti akan menjadi orang pertama yang dicurigai. Oh tidak, dia satu-satunya. Jika itu orang lain, Gu Qiuhong percaya bahwa dengan pengaruhnya sendiri, dia tidak akan takut. Tapi Yun Ce adalah orang gila yang bahkan telah memusnahkan klan langit terbakar, dan bahkan memukuli pangeran dari sekte ilahi Phoenix. Jika dia ingin membunuhnya, bagaimana bisa seorang dokter mempunyai keraguan? Saat ini, dia tinggal di rumah sakit, berdoa setiap hari, berpikir keras tentang bagaimana menghadapinya, dan bahkan berpikir untuk melarikan diri ke negara lain. Namun sebelum ide ini dapat diimplementasikan, kematian telah datang. Dokter ajaib kuno yang hebat, ada kerumunan orang yang ramai di luar museum, tetapi Anda berada di sini dengan santai dan santai. Dokter ajaib pertama yang legendaris di Changfeng benar-benar menjalani kehidupan seperti peri. Suara tiba-tiba dari belakang membuat Gu Qiuhong melompat berdiri, seperti kilat. Berbalik, ketika dia melihat Yun Ce, seluruh tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar kencang, dan dia tergagap. Kamu, ternyata itu Tuan Yun. Tuan Yun sebenarnya datang ke pintu secara langsung. Rumah yang sederhana, saya sangat bersemangat, terhormat, sangat. Ada 4 murid langsung di samping Gu Qiuhong. Tak satu pun dari mereka memperhatikan ketika Yun Ce tiba, dan mereka melihatnya tampak seperti hantu. Yun Ce, mereka semua gemetar ketakutan, mengecilkan tubuh mereka, tidak berani mengambil nafas. Sebagai murid langsung, tentu saja mereka tahu segalanya tentang apa yang dilakukan Gu Qiuhong lakukan pada Chang Wan-he. Saat ini, mereka sama cemasnya dengan Gu Qiuhong. Yun Ce berjalan ke depan dengan ekspresi sinis di wajahnya, bersemangat. Terhormat, tapi kenapa aku hanya melihat ketakutan di wajahmu? Apakah kamu takut padaku? Aneh, kita belum pernah bertemu satu sama lain, dan kita bahkan tidak pernah bertemu, saling mengenal. Aku belum pernah bertemu denganmu beberapa kali, mengapa kamu takut padaku? Petik 2. Tidak, kata Gu Qiuhong dengan panik. Hanya dalam beberapa napas, dia berkeringat seperti hujan di sekujur tubuhnya, dan bahkan ujung jarinya berlumuran keringat.
Ada butiran keringat yang menetes ke bawah. Tuan Yun adalah satu-satunya permaisuri Changfeng, dan dia juga diakui sebagai orang nomor 1 di Changfeng. Jika seorang dokter kecil bisa bertemu Tuan Yun, dia tentu saja akan kagum padamu. Tambahkan, "Oh, dokter, kamu bilang kamu seorang dokter. Kebetulan aku punya pertanyaan tentang obat-obatan. Aku ingin tahu apakah aku bisa meminta nasihatmu." Mata Yun Che menatap tajam, setengah menyipitkan mata, dan ada cahaya dingin di kedalaman matanya. Gu Qiuhong menyebut dirinya sage medis. Tentu saja dia tidak tahu bahwa gelar yang diproklamirkan sendiri ini membuat Yun Che sangat tidak senang, karena master yang mengajarinya keterampilan medis adalah sage medis dari benua Changyun, dan ini orang dengan hati beracun di hadapannya sebenarnya sama dengan mentornya yang paling dihormati yang memiliki gelar yang sama, yaitu cercaan lengkap pada kata orang suci medis. Gu Qiuhong sekarang tidak berdaya dan hanya bisa mengangguk, "Tolong. Saya tidak berani meminta nasihat. Saya pasti akan mematuhi instruksi Guru Yun. Jangan gugup, saya hanya punya pertanyaan kecil yang saya ingin bertanya padamu. Aku yakin kamu benar. Untuk dokter sepertimu, ini sangat sederhana." Bibir Yun Che miring dan matanya jahat. "Ada orang di sebelahku. Dia diracuni oleh racun yang disebut Gu Nasib yang sama pemakan jiwa. Saya tidak kenal dokter kuno yang hebat itu. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya?" Begitu 5 kata, Gu pemakan jiwa dan pemakan kehidupan, keluar, itu seperti catatan kematian dewa kematian. Seluruh tubuh Gu Qiuhong gemetar, kakinya lemas, dan dia hampir berlutut di tanah. Suaranya bergetar hingga ekstrim, Tidak, saya tidak tahu. Saya memiliki keterampilan medis yang rendah. Saya belum pernah mendengar tentang Gu kehidupan yang sama pemakan jiwa. Tolong Tuan Yun, menebus dosa-dosamu." "Oh, kamu tidak tahu." Yun Che mencibir. Dia berdiri dan berkata, "Sia-sia kamu telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Kamu bahkan tidak mengenal Gu kecil pemakan jiwa. Kamu berani menyebut dirimu dokter ajaib nomor 1 Blue Wind. Ternyata kamu hanyalah orang yang menipu dunia dan mencuri nama. Kalau itu orang lain, dia juga akan menipu dunia dan mencuri nama itu saja. Tetapi sebagai dokter yang membantu dunia dan menyelamatkan orang, jika Anda tidak memiliki keterampilan medis, jantung medis, dan etika medis, Anda tidak hanya tidak bisa menyelamatkan orang, tapi kamu akan menyakiti mereka. Dan kamu akan menyakiti banyak orang. Karena kamu adalah makhluk yang berbahaya, maka tidak perlu tinggal di dunia ini." Petik 2. Mata Gu Qiuhong melebar dan dia hendak mencoba berbicara ketika tiba-tiba lampu merah menyala di depan matanya. Fiu! Api Phoenix melintas dan langsung menembus dada Gu Qiuhong, membuat lubang besar di dadanya. Ekspresi Gu Qiuhong membeku, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi, dan genangan darah dengan cepat berkumpul di bawah tubuhnya. Tuan, keempat murid Gu Qiuhong sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka mengeluarkan suara ketakutan, tetapi mereka meringkuk di sudut. Tidak ada yang berani mendekat. Ketika Yun Che mengalihkan pandangannya ke arah mereka bahkan lebih terkejut lagi. Seluruh tubuhnya gemetar, giginya bergemeletuk, dan 2 di antaranya langsung mengompol. Metode Yun Che memang sama kejamnya dengan iblis. Gu Qiuhong adalah dokter ajaib nomor 1 di dunia, Blue Wind, dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Dia berkata dengan tenang beberapa saat yang lalu, detik berikutnya dia berkata dia akan membunuhnya. Ini seperti menginjak semut dengan santai. Kalian berempat seharusnya menjadi murid langsung Gu Qiuhong, kan? "Hei, apakah kalian ingin mati atau hidup?" kata Yun Che tanpa ekspresi. Keempat orang itu mendengar harapan untuk hidup sekaligus, dan mereka semua berlutut dan bersujud, "Saya ingin hidup, saya ingin hidup. Selama Tuan Yun bersedia membiarkan kami hidup, kami bersedia bekerja sebagai sapi dan kuda selama sisa hidup kita." "Yun Che," dia berkata dengan dingin, "Gu Qiuhong membunuh kaisar dan pantas mati. Sedangkan untukmu, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu telah mengikuti Gu Qiuhong. Berapa banyak hal yang telah dia lakukan dengan keterampilan medis dan reputasinya selama bertahun-tahun. Anda harus tahu semua tentang skandal dan perbuatan jahat. Saya akan memberi Anda waktu 3 hari. Dalam 3 hari, beri saya daftar bukti tak terbantahkan bahwa Gu Qiuhong membunuh kaisar dan semua skandal yang dia lakukan, dan mengambil inisiatif untuk mengumumkannya kepada dunia. Dia hanya Anda tidak layak menyandang gelar sage medis. Mulai sekarang,
Anda akan menggunakan keterampilan medis kamu telah belajar membantu dunia dan menyelamatkan orang-orang untuk menebus dosa yang kamu lakukan dengan mengikuti Gokil Hong. Kamu tidak boleh menggunakan obat untuk melakukan kejahatan lagi, jika tidak, aku akan membunuhmu. Kata-kata Yun Che membuat mereka berempat sangat gembira, dan mereka buru-buru setuju dan menangis bersyukur. 3 hari kemudian, berita bahwa Gokil Hong berkolusi dengan pangeran dan pangeran ketiga untuk membunuh kaisar dengan gu pemakan jiwa dan pemakan kehidupan menyebar ke seluruh kota. 4 ahli waris pribadi Gokil Hong para murid mengungkapkan banyak bukti yang tak terbantahkan. Semua skandal dan perbuatan jahat yang dilakukan Gokil Hong selama praktik medisnya dicantumkan satu persatu oleh mereka berempat. Totalnya ada ribuan, yang mengejutkan seluruh kota Kekaisaran Angin Biru. Untuk sementara waktu, ahli pengobatan yang pernah terkenal di Changfeng dikritik oleh semua orang, dan orang-orang atau kekuatan yang biasanya dekat dengannya juga menjauhkan diri darinya dan mengutuknya dengan kemarahan yang benar. Pada saat ini, Yun Che sudah mengucapkan selamat tinggal pada Chang Yue dan Xiao Lingqi, mengendarai Snow Phoenix Beast dan terbang ke daerah es dan salju. Jasmine, aku merasa tingkat kultivasiku saat ini sepertinya telah mencapai hambatan tertentu, kata Yun Che tiba-tiba sambil berbaring telentang di punggung Snow Phoenix Beast dengan mata terpejam. Kemacetan, perjalanan kultivasi Anda berjalan sangat lancar. Mengapa ada hambatan? Tanya Jasmine. Maksudku adalah sudah lama sejak aku memiliki metode untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Yun Che berkata perlahan, saat itu, di bawah platform kendali pedang Tianjian Villa, dalam lebih dari setahun, kekuatan yang dalam telah meningkat secara eksplosif. Tetapi sekarang, belum lagi saya hampir selesai makan darah naga dan daging naga, peningkatan yang dapat diberikan kepada saya juga sangat terbatas, masih ada 4 bulan tersisa sebelum turnamen peringkat 7 kerajaan. Setelah pergi ke Divine Phoenix Empire, saya harus menghadapi lebih dari sekedar pertarungan peringkat. Sekarang saya benar-benar membutuhkan cara dan kesempatan untuk menerobos lagi. Peluang, jalur kultivasi harus bertahap. Anda telah berada di sini untuk waktu yang lama sangat berbahaya untuk menyerap kekuatan darah dan daging naga Raja Suan Naga untuk meningkatkannya secara paksa. Jika bukan karena perlindungan teknik Buddha Agung, Anda pasti akan menghadapi banyak bahaya tersembunyi. Di kecepatan kultivasimu saat ini, tanpa bantuan benda luar apapun, kamu akan dapat melakukannya. Ini cukup cepat. Petik 2. Tetapi kekuatan saat ini hampir layak disebutkan di depan Sekte Phoenix Ilahi. Yun Che berkata dengan agak tertekan, sepertinya bahwa dalam 4 bulan ke depan, saya harus mencoba yang terbaik. Karena itu, kembalilah. Sebagai seorang master, sepertinya Anda sudah lama tidak mengajari saya apapun. Saya bahkan tidak tahu apa jenisnya Suan Gong yang kamu latih. Kamu sangat kuat, dan keterampilan Suan Gong dan Suan yang kamu latih juga harus sangat kuat. Kenapa? Kenapa kamu tidak mencoba mengajariku? Petik 2. Tidak bersalah. Jasmine berkata tanpa emosi, satu-satunya kemampuan yang saya miliki yang dapat Anda kembangkan saat ini adalah bayangan patah Dewa Bintang. Fondasi Anda saat ini levelnya benar-benar terlalu rendah. Jika Anda dengan paksa melatih salah satu Suan Gong saya dan gerakan membunuh saya, hidup Anda akan berakhir bahaya. Petik 2. Saya sekarang berlatih Dewa Jahat Suan Gong dan Huang Shen Suan Gong pada saat yang sama, dan saya tidak merasa tidak tertahankan. Anda apakah Suan Gongnya lebih kuat daripada seni Dewa Jahat dan seni Buddha Agung? Yun Che membuka matanya dan berkata dengan sedikit terkejut. Itu tidak sama. Jasmine berkata dengan dingin, jika kamu benar-benar ingin berlatih Suan Kungfu, ketika kekuatan Suanmu mencapai tahap akhir alam Jun Suan dan aku membentuk kembali tubuhmu, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu setetes darah Tuhan, biarkan kamu berlatih Suan Gongku. Jun Suan, masih dalam tahap selanjutnya. Yun Che duduk kaget, apa itu darah Tuhan? Petik 2, kamu tidak harus tahu. Bab 378. Kerajaan Jahat Hitam adalah tempat yang sangat jahat. Udaranya suram, kabut kelabu masih tersisa, dan suara angin yang terus-menerus seperti hantu menangis dan setan melolong. Di tempat yang begitu menakutkan, Fen Juechen yang seharusnya sudah mati puluhan kali, berhasil bertahan hidup. Dia menggunakan anggota tubuhnya untuk memanjat dan bergerak sedikit demi sedikit, berpegang pada apa yang seharusnya sudah terjadi sejak lama dengan kemauannya yang sangat kuat dan obsesi. Dengan nyawanya yang kelelahan, dia akhirnya naik ke ujung tempat ini.
Di depannya ada peti mati batu giok yang besar. Peti mati batu giok itu tembus cahaya, dan ada kabut hitam yang sepertinya bergoyang di dalamnya. Aku sudah lama menunggumu. Kabut abu-abu di sarkofagus batu giok tiba-tiba mulai berputar, dan suara suram terdengar di hati Fen Juechen. Siapa kamu? Akulah orang yang kamu cari. Dan kamulah orang yang aku tunggu. Gunakan kunci di tanganmu untuk membuka belenggu penyegel jiwa, dan aku akan memberimu hadiah tertinggi, kekuatan. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku tidak bisa membuktikannya, tapi sekarang kamu tidak punya pilihan selain percaya padaku. Jika kamu tidak segera mendapatkan kekuatanku, kamu akan segera mati. Dan aku raja, aku adalah orang yang sama sepertimu. Ada kebencian dan obsesi yang tak ada habisnya dalam jiwamu, dan kebencian serta obsesiku ribuan kali lebih besar daripada milikmu. Jika kamu memiliki kekuatanku, tidak akan ada seorang pun di sini di dunia ini, tidak ada balas dendam darah yang tidak bisa kau balas. Dan aku hanya punya sisa jiwa yang tersisa. Jika aku ingin membalas dendam, aku harus menggunakan tubuhmu. Membebaskan raja ini hanya akan memberi manfaat tak terbatas bagimu. Kalau tidak, kamu hanya bisa menunggu kematian dengan putus asa. Fen Juechen mengulurkan tangannya dengan gemetar, dan kunci hitam pekat itu mendarat di peti mati penyegel jiwa. Tiba-tiba, asap memenuhi peti mati penyegel jiwa, dan cahaya dari lapisan formasi berkedip sebentar, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Panggilan, angin kencang bertiup, dan peti mati penyegel jiwa tiba-tiba terbuka. Jiwa yang tersegel jiwa melarikan diri, mengeluarkan tawa liar yang sangat gembira, dan kemudian bergegas menuju Fen Juechen, dengan kejam menusuk jiwanya. Hahaha, ribuan tahun, sudah 1000 tahun. Akhirnya aku bebas. Tuhan akhirnya tidak buta total dan memberiku kesempatan untuk membalas darah dan kebencianku. Hahaha, nak, terima kasih. Biarkan jiwaku bebas kembali. Untuk membalas kebaikanmu, aku akan menggantikan jiwamu dan menjadi pemilik baru dari tubuhmu yang rusak. Ini hadiah yang luar biasa untukmu. Hahaha, kamu. Seolah-olah ribuan jarum baja tiba-tiba menusuk ke dalam jiwanya. Wajah Fen Juechen langsung berubah pucat, 7 lubangnya berdarah, dan dia meraung kesakitan. Kamu ingin melahap jiwaku. Kamu sangat lemah sehingga kamu masih bisa berbicara sambil ditelan oleh jiwaku. Benar-benar mengejutkanku. Jangan khawatir, di dunia ini setelah raja melahap jiwamu, dia akan membunuh orang yang paling ingin kamu bunuh berdasarkan ingatanmu dan membalaskan dendammu. Apakah kamu puas? Sekarang, jiwamu akan menjadi pengorbanan jiwaku. Fen Juechen meraung memilukan, seluruh tubuhnya mengejang dan memutar dengan gila, dan setiap bagian tubuhnya benar-benar basah oleh keringat, seolah-olah basah kuyup oleh hujan lebat. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, dia bisa menahannya bahkan tanpa mengeluarkan suara. Namun rasa sakit yang disebabkan oleh terkoyaknya roh seseorang ribuan kali lebih kejam daripada dicabik-cabik oleh 5 ekor kuda. Dia merasa seolah-olah jarum baja dan bayonet, yang tak terhitung jumlahnya menusuk dan memotong jiwanya, menyebabkan kesadarannya jatuh ke dalam jurang tak berujung dalam kesakitan yang luar biasa. Jika jiwa dimusnahkan dan ditelan, maka ia akan kehilangan kesadaran dan raga menjadi tidak sadarkan diri. Ia tidak akan pernah bisa membalas dendam, dan ia akan selalu menjadi boneka orang lain. Ini bahkan lebih tidak bisa diterima daripada membunuhnya atau menyiksanya ribuan kali. Aku, Fen Juechen, bisa mati. Aku bisa mati dengan tubuhku utuh. Tapi aku tidak boleh menjadi boneka yang memalukan. Aku melalui semua kesulitan untuk datang ke sini, untuk menemukan kekuatan yang memungkinkanku membalas dendam. Bukan menjadi boneka. Mata Fen Juechen tiba-tiba melebar, dan matanya yang sudah tersebar fokus dengan gila, melepaskan cahaya kebencian yang bahkan bisa membuat iblis gemetar. Segala kemauan dan keyakinannya terlepas dalam raungan. Cek, kamu masih berusaha berjuang. Hahaha, sungguh konyol. Di mata raja ini, jiwamu sama lemahnya dengan semut. Bagaimana kabarnya? Mungkin, ini tidak mungkin, apa yang telah kamu lakukan, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jiwa lemah yang hendak dilahap tiba-tiba meledak keluar dengan energi yang sangat kuat. Kekuatan perlawanan, yang terus tumbuh dengan raungan serak Fen Juechen, tidak hanya sepenuhnya menahan melahap jiwa gelap,
tetapi juga mengepung dan memenjarakannya sedikit demi sedikit, dan bahkan mulai melawan melahapnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang anak yang hanya memiliki alam lingsuan memiliki kemauan yang begitu kuat? Tidak mungkin, jiwa gelap tidak bisa lagi tertawa liar, dan suaranya menjadi panik dan ketakutan, seperti jatuh dari surga ke jurang neraka. Aku, Fen Juechen, telah dikalahkan, diinjak-injak, dihina. Aku dapat menanggung semua ini, karena suatu hari, aku akan mendapatkannya kembali ribuan kali. Tapi, siapa yang bahkan tidak berpikir untuk mengubah tubuhku menjadi boneka yang paling memalukan, jangan pernah berpikir tentang itu. Jiwa gelap menjerit ketakutan. Jiwanya yang kuat benar-benar terkurung dalam jiwa Fen Juechen, dan dilahap olehnya. Dan jika jiwanya dilahap, keberadaannya akan hilang sepenuhnya dari dunia, dan miliknya ingatan dan kekuatan dalam jiwanya semuanya akan ditangkap oleh Fen Juechen. Dia berteriak ngeri, dan bahkan memohon kesakitan, lepaskan aku. Berhenti sekarang, aku akan memberimu kekuatan yang paling kuat. Aku tidak bisa mati. Suara jiwa gelap itu terdengar. Momen itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian suaranya tiba-tiba menjadi bersemangat dan gemetar. Huanger. Huanger, kamu adalah Huanger. Fen Juechen. Huanger, sungguh itu Huanger. Jiwa gelap yang sedang dilahap sepertinya telah melupakan rasa sakitnya, dan menangis kegirangan. Huanger. Aku adalah raja dari keluarga kerajaan Yongye, dan aku adalah biologismu ayah. Fen Juechen seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia mencibir dan mengertakkan gigi dan berkata, kamu sisa jiwa malang yang bodoh dan pengkhianat. Untuk bertahan hidup, kamu bahkan mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Huang, aku benar-benar kamu. Ayah. Saat itu, keluarga kerajaan malam abadi kami dihancurkan oleh pengkhianat, dan kamu dibunuh secara brutal. Ibu surimu memenjarakan sinar jiwamu setelah kematianmu, dan menggunakan hidupnya sendiri sebagai panduan untuk mengaktifkan teknik terlarang malam abadi, memungkinkan Anda dapat mempertahankan setengah dari darah dan jiwa Anda dan bereinkarnasi setelah 1000 tahun. Petik 2. Cukup, ketika Anda akan mati, Anda masih berbicara banyak omong kosong konyol. Fen Juechen mengertakkan giginya. Beri aku yang abadi, tutup mulut. Kegigihan keinginan Fen Juechen jauh melebihi imajinasi jiwa gelap. Jiwa yang tersisa secara bertahap kehilangan bahkan kekuatan perjuangan terakhir, dan dia menyerah saja perjuangan sepenuhnya. Nah, setelah kamu mendapatkan ingatanku dan kekuatan yang telah aku jebak dalam jiwaku, kamu secara alami akan memahami segalanya. Petik 2. Huanger, kamu adalah pangeran dari keluarga kerajaan Yongyeku dan yang terakhir dari keluarga kerajaan Yongyeku. Darah dan harapan, kamu harus hidup dengan baik, mengambil kembali pedang ilahi dosa surgawi dari klan kita, membangun kembali keluarga kerajaan malam abadi, membalaskan dendam ibu dan ratumu, balas dendam semuanya anggota klanmu, balas dendam pada dirimu sendiri, kamu harus membalas dendam. Harus membalas dendam. Suara jiwa gelap bergema di hati Fen Juechen untuk waktu yang lama dan menghilang. Kemudian, jiwa ini tidak hanya menyerah berjuang, tetapi secara aktif mentransfer semua ingatan dan jiwa istimewanya. Semua kekuatan diintegrasikan ke dalam jiwa Fen Juechen. Kenangan yang membentang ribuan tahun membanjiri jiwa Fen Juechen seperti air pasang. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi lesu. Akhirnya, dia berlutut di sana seperti orang mati, tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Wajahnya dipenuhi air mata yang meluap. Air mata. Dengan bantuan Snow Phoenix Beast, perjalanan Yunce ke Frozen Cloud Asgard kali ini secara alami lebih singkat dibandingkan yang terakhir kali. Setelah terbang ke padang salju yang luas, lokasi Frozen Cloud Asgard segera terlihat. Melihat Frozen Cloud Asgard yang mendekat dengan cepat, Yunce tidak bisa tidak memikirkan Chu Yuechan. Dalam beberapa bulan terakhir, dia masih belum menerima kabar apapun tentangnya, termasuk Xia Yuanba. Dengan pengaruhnya saat ini, namanya telah bergema di setiap sudut kekaisaran angin biru. Chu Yuechan memiliki anak mereka. Xia Yuanba menjauh dengan sedih karena dia. Setelah mengetahui berita bahwa dia masih hidup, dia seharusnya segera pergi mencari dia. Benarkah kamu sudah tidak berada di Changfeng lagi? Yunce berkata pada dirinya sendiri dengan linglung. Frozen Cloud Asgard belum dibebaskan dari keadaan tertutup, tapi tentu saja tidak akan ada yang menghalangi Yunce untuk masuk kali ini. Bahkan sebelum dia mendarat, Frozen Cloud Asgard telah menyadari kedatangannya, dan Chu Yueli sudah menunggu di depan gerbang utama. Kamu di sini?
kata Chu Yueli tanpa emosi, wajahnya tertutup es. Junior Yunce telah bertemu Peri Chu. Akhirnya, kami tidak mengingkari janjinya. Yunce melangkah maju dan berkata, aku benar-benar takut membiarkan Peri Chu menyapaku secara pribadi. Sebenarnya, kita bisa membiarkan King Yue datang. Mengenai kata-kata Yunce, Chu Yueli tidak bereaksi dan berkata dengan tenang, kepala istana sudah tahu bahwa kamu akan datang, ikuti saja aku. Yunce awalnya ingin menggoda peri kaca es ini, bahkan jika dia melihatnya melihat marah, tapi ternyata itu berakhir membosankan. Dia memutar mulutnya dan mengikuti Chu Yueli masuk. Bahkan ketika istana tidak ditutup, hanya ada sedikit orang luar di Frozen Cloud Asgard. Oleh karena itu, sebagian besar murid perempuan di Frozen Cloud Asgard tidak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan laki-laki. Oleh karena itu, Yunce mengikuti Chu Yueli saat dia berjalan ke dalam istana es. Di antara mereka, ditambah dengan namanya, Yunce, dia segera menarik sejumlah besar murid Bingyun untuk menonton dari kejauhan. Mata mereka penuh dengan suami nominal Tuan Istana Muda dan anak muda pria yang membuat Chu Yue-chan melanggar sila. Dengan rasa ingin tahu yang mendalam, ketika dia melihat Gong Yuxian, si King Yue ada di sampingnya. Yunce berkata ke depan, Junior Yunce, saya telah bertemu dengan Master Istana Bingyun. 4 bulan yang lalu, saya dengan ceroboh masuk ke Frozen Cloud Asgard dan tidak menghormati senior saya harap senior akan memaafkan saya. Gong Yuxian terkejut pada awalnya, dan kemudian tersenyum sedikit, seseorang yang menghancurkan klan surga yang terbakar dan berani menginjak-injak bahkan pangeran kaisar dewa di bawah kakinya akan benar-benar menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Yunce, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku memperlakukanmu berbeda, tidak perlu meminta maaf. Dapat dimengerti bahwa kamu sangat cemas dan memaksa masuk ke Frozen Cloud Asgard hari itu, dan itu juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli pada Yue-chan. Dan apa yang kamu katakan hari itu, tidak semuanya salah. Mari kita kesampingkan hal-hal ini untuk saat ini. Yunce, Tuan Istanaku ingin bertemu denganmu, jadi kamu ikut denganku. King Yue, kamu ikut juga. Bersambung.